Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan guru kita Ustaz Dr. Andes Haji Asman bin Haji Abdul Rahim, Ketua Masjid Al-Istiqomah Ustaz Haji Asmari bin Kiai Haji Abdul Rashid Siddiq, bapak-bapak, ibu-ibu hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Melanjutkan bacaan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, qala Allah ta'ala wa aqimis salata tarafayin nahari wa zulafan minal laili innal hasanati yudhibnas sayyi'at dzalika dzikral lidzakirin. Wa qad warada anna hadhil ayati nazalat fi rajulin asaba min imratin maduna zina wa jaa ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yas'aluhu ayyukima alaihi al-hadda falam yarudda alaihi hatta uqimatis salatu falamma faragha alaihi salatu wa salamu min salatihi istahdarahu faqara alaihi hadhihi al-ayah wa qala ar-rajulu hadha li khassatun am lin-nasi ammah qala bal huwa lin-nasi ammah wallahu a'lam. Melanjutkan pembahasan kitab kita dari kitab An-Nasaihud Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah. Kemarin sudah kita sampaikan firman Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan kewajiban melaksanakan salat di dua penghujung petang dan juga tiga penghujung petang dan dua awal malam, yaitu salat yang 5 waktu. Kata Allah Subhanahu wa taala, innal hasanati yudhibnas sayyi'at, karena sesungguhnya kebaikan yang kita laksanakan, kebaikan yang kita kerjakan akan menghapuskan segala macam dosa yang pernah kita lakukan. Lalu dijelaskan oleh pengarang kitab ini, waqad warada, dan telah sampai informasinya, telah warid anna hadhil ayat, bahwasanya ayat ini nih, innal hasanati yudhibnas sayyi'at, nazalat fi rajulin asaba min imra'atin maduna zina, turun untuk seseorang laki-laki pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah berbuat kemaksiatan dengan perempuan tapi nggak sampai tahapan zina, ya mungkin baru nyerempet doang. Dia berbuat maksiat dengan perempuan tapi nggak sampai zina. Waja'a ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka ini laki-laki yang berbuat maksiat tadi karena merasa was-was, merasa telah berbuat pelanggaran, datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yas'aluhu ayyukima alaihil hadda, meminta Rasulullah untuk memberikan hukuman kepada dirinya. Ini luar biasa nih. Dia berbuat salah, mungkin orang lain nggak tahu, orang lain nggak lihat, tapi karena sportivitasnya dia ngaku kepada Rasulullah SAW,
akan perbuatan maksiat yang dia lakukan dan minta ditegakkan hukuman buat dirinya. Kalau kita kan kalau bisa ngumpet ya ngumpet, nah. Kalau bisa nggak ketahuan nah. Kita berbuat salah kalau bisa nggak ketahuan ya nggak ketahuan. Bersyukur kalau nggak ada yang tahu. Tapi ini saking sportifnya dia terhadap hukum Allah, walaupun nggak ada yang tahu, malah ngadu kepada Rasulullah, dia berbuat kesalahan, tolong tegakkan had kepada kami. Padahal kalau bicara tentang hudud, jika belum sampai masuk tahapan perzinahan, tahapan perzinahan itu udah sampai masuk kemaluannya, kepada kemaluan si perempuan baru ditegakkan hukuman. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Kalau ada orang berzina laki-laki dan perempuan, ini hukum hudud nih, had, hukum pidana Islam. Maka jika yang berzina itu belum pernah nikah, ghairu muhsan, belum pernah nikah, maka hukumannya dijilid, dicambuk dengan cambukan rotan sebanyak 100 kali. Fajlidu kulla wahidin minhuma, berarti dua-duanya dicambuk 100 kali kalau belum nikah. Tapi kalau sudah nikah, bukan lagi dicambuk, dirajam, disambit pakai batu sampai mati. Ayatnya sudah dihapus oleh Allah, tapi hukumnya tetap jalan. Asy-syaikhatu wasy-syaihu idza zanaya farjumuhuma albattata minallah. Ini ayatnya di Al-Quran sudah dihapus, tulisannya, bacaannya sudah dihapus, tapi hukumnya tetap berjalan. Orang yang sudah pernah menikah, baik laki maupun perempuan, kalau dia melakukan perzinahan dengan catatan ada saksinya, jelas dia melakukan, bukan katanya, ada saksinya, maka kedua-duanya akan dirajam sampai mati. Saksinya benar-benar lihat, bahkan dalam bahasa fikih bagaikan ngelihatnya itu dia lihat pensil masuk ke dalam botol, jelas ngelihatnya. 4 orang minimal. Nah, orang ini karena memang mungkin merasa bersalah, ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta untuk ditegakkan had pada dirinya, padahal secara fikih belum masuk kepada pasal perzinahan. Falam yarudda alaih, Nabi nggak tanggepin tuh, nggak digubris, nggak dijawab permohonannya. Hatta uqimatis sholat, sampai dikerjakanlah sholat, entah sholat apa, tapi yang penting kewajiban sholat datang, mereka pada sholat. Falamma faragu alaihi sholatu wassalamu min sholatihi, kemudian setelah Nabi kita Muhammad SAW selesai sholatnya, istahdarahu, Nabi minta tuh orang dipanggil, dihadirkan di hadapannya. Mana itu orang yang tadi? Sini. Setelah berada di hadapan Nabi, faqara'a alaihi hadhil ayah, kemudian Nabi Muhammad SAW bacain ayat tadi, innal hasanati yudhibnas sayyiat, sesungguhnya kebaikan yang pernah engkau lakukan akan menghapus dosa kesalahan yang pernah engkau kerjakan. Mohon maaf, kamu kan kemarin ngadu tadi pernah berbuat maksiat kepada perempuan, tapi belum sampai kepada tahapan zina, dosa itu. Tapi dosa yang kamu lakukan tadi secara nggak langsung Nabi mengatakan terhapus dengan sholat yang kamu kerjakan ini. Maka luar biasa nih, Allah itu Rahman Rahimnya luar biasa.
dosa kita banyak, nggak kehitung, tapi kita jarang istighfar, jarang tobat, jarang nyesel. Allah dengan Rahman Rahimnya memberikan fasilitas dosa kita diampuni dengan cara kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Termasuk ini Ramadan, kita puasa itu sebulan, berat, capek, letih. Puasa itu nggak enak. Siapa yang bilang puasa enak? Enak nggak puasa? Nggak enak. Orang biasa pagi-pagi kita sarapan bubur ayam, pagi-pagi biasa ngopi, ditemenin sama rokok, nasi uduk, kadang-kadang ini ditahan, nggak bisa. Mending kalau sejam, mending kalau 2 jam, hampir 12 jam, nggak enak. Tapi ternyata ini merupakan bentuk dari kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Kenapa? Dengan kita puasa, dosa kita diampunin. Nabi yang bilang, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Siapa orang yang berpuasa pada bulan Ramadan, iman, dasarnya iman, bukan ikut-ikutan, ihtisaban, mengharapkan rahmatnya Allah, cuma Allah tujuan kita. Puasa bukan karena orang lain, bukan karena nggak enak, bukan karena ikut-ikutan. Sadar betul ini adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ikhlas kerjainnya. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan dihapuskan dosanya yang dulu-dulu yang pernah dilakukan. Spesial nggak pakai tobat tuh, dosa kita yang tumpukannya berlapis-lapis, yang kita jarang istighfarin, bahkan mungkin kita jarang sesali. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dalam riwayat lain dikatakan, man shoma, barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan, walam yarfus walam yafsuk, ketika puasanya mulutnya dijaga dari kata cacian, makian, omongan kotor, omongan jelek, wala yafsuk, dijaga anggota badannya, panca inderanya, matanya, telinganya, tangannya, kakinya dari berbuat kemaksiatan. Selepas Ramadan, kharaja min dunubihi kayauma waladathu ummuh. Lepas Ramadan, dia bagaikan bayi yang baru dilahirkan, bersih. Kata Nabi, kullu mauludin yuladu alal fitrah, setiap yang baru dilahirkan, terlahir ke muka bumi ini keadaannya suci, fitrah, bersih, nggak ada dosa. Maka kita di luar Ramadan ibadahnya bagus, puasanya cakep, nggak ngomongin orang, mulut dijaga, pandangan dijaga, tangan kaki dijaga. Lepas Ramadan bersih kita bagaikan bayi-bayi yang baru dilahirkan. Maka pantas ucapan orang yang kalau Idul Fitri minal aidin al-faizin, itu doa itu. Oh, kita kan kadang nggak tahu doa, cuman minal aidin ya, minal aidin ya, minal aidin ya, kan begitu doang. Itu doa. Minal aidin al-faizin, semoga kita nih semua termasuk ke dalam golongan orang-orang yang kembali kepada fitrahnya, kembali kepada kesuciannya. Semoga kita nih yang keluar Ramadan sebelumnya puasa sebulan penuh termasuk orang-orang yang mendapatkan keberuntungan Allah. Kenapa? Orang kalau cakep ibadah Ramadannya memiliki 3 keberuntungan luar biasa. Apa itu? Rahmat Allah dapat. Yang kedua, maghfirah, ampunan Allah dapat. Yang ketiga, itqum minan nar, pembebasan dari api neraka, terutama di 10 hari terakhir. Itu adalah kesempatan bagi kita untuk mendapatkan
pembebasan dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala, dapat sertifikat bebas dari api neraka. Kan enak banget itu. Bebas dari api neraka. Allah yang bilang itkum minan nar. Sampai bilangan yang tidak tertentu Allah bebaskan tuh. Orang-orang yang fokus dengan ibadah Ramadan yang berkualitas, 3 itu minimal dia dapat. Itu maknanya minal aidin wal faizin. Ustaz katanya nggak boleh ngucapin minal aidin wal faizin. Katanya bolehnya taqabbalallahu minna wa minkum. Doa mah apa aja boleh. Memang yang dipraktekkan oleh Nabi dan para sahabatnya kalau ketemu nih selepas Ramadan, mereka sering mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah Subhanahu wa taala terima amal ibadah kami dan amal ibadah kalian. Taqabbal ya karim. Itu doa. Yang pernah saya sampaikan, doa itu sifatnya umum. Boleh kita berdoa sesuatu yang Nabi nggak pernah doa, boleh. Orang yang Nabi sering doa aja kita nggak pernah pakai. Nabi hampir jarang sekali minta doa kaya, minta doa murah rezeki, hampir jarang. Tapi kita kan doanya begitu. Allahumma rzuqna rizqan halalan katsiran thayyiban wasi'an mubarakan min ghairi ta'abin wala nasabin. Ya Allah, berikanlah aku rezeki yang halal, yang banyak, yang berkah, yang gampang nyarinya, yang gak pakai keringetan, yang gak pakai capek, yang uncang-uncang kaki dapat duit. Ada nggak kerjaan uncang-uncang kaki dapat duit? Ada tukang permak lepis. Itu cuma uncang-uncang kaki doang dapat duit. Itu doa kita tuh. Nabi pernah nggak doa kayak gitu? Enggak. Bahkan apa yang Nabi doa aja banyak yang kita nggak lakuin. Ada doa masyhur dari Nabi, sudah sering saya sampaikan. Apa doanya? Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsurni ma zumratil masakin. Ya Allah, hidupkanlah aku dalam keadaan miskin, matikan aku dalam keadaan miskin, kumpulkan aku di hari kiamat nanti bersama golongan orang-orang. Itu Nabi baca doanya. Ente kerjain nggak? Biasa ijazahin juga nggak ada yang mau ngamalin. Orang nggak pakai doa aja udah miskin, Pak Ustaz. Jadi kalau doa itu sifatnya umum. Boleh kita berdoa apa saja, sekalipun lapaznya tidak pernah Rasulullah sampaikan. Begitulah beribadah, nggak picik, nggak sempit, nggak mentang-mentang Nabi nggak pernah lakuin, nggak boleh. Nabi nggak pernah kerjain, nggak boleh. Ya kalau itu urusannya, banyak banget yang Nabi nggak kerjain, kita nggak bisa kerjain. Contohnya pulang kampung, nggak pernah Nabi mau Idul Fitri pulang ke Mekah, nggak pernah. Kalau sekali-kalinya Nabi setelah, kan Nabi itu terlahir di Mekah, ya kan? Wulida bi Makkah, kan begitu Nabi. Dalam riwayat Maulid Ad-Diba ini dikatakan Nabi lahirnya di Mekah, lalu hijrah ke Madinah, tinggal di Madinah. Tapi nggak pernah dalam sejarah kita temukan mau Lebaran Nabi pulang kampung ke Mekah, nggak pernah. Nggak pernah ada update-nya juga macet perjalanan Nabi kalau lagi pulang kampung, nggak pernah. Tapi kita pada pulang kampung ngikutin siapa? Nggak pernah. Nggak pernah juga Nabi kita Muhammad SAW kalau mau Lebaran bikin ketupat, nggak pernah. Jadi sekali lagi, apa yang tidak dilakukan oleh Nabi bukan berarti kita nggak boleh lakukan. Ya itu kan Pak Ustadz urusan-urusan dunia. Kalau urusan agama, termasuk urusan agama, ada beberapa yang Nabi tidak pernah lakukan, kita lakuin. Contohnya sholat raweh dari Al-Hakumut sampai Kulhu, emang Nabi pernah?
Nggak pernah. Kita kan tarawihnya al-hakumut ya. Itu juga udah kelamaan. Kalau bisa inna atau inna aja Pak Ustaz. Terus inna kulhu. Nggak pernah Nabi terawih al-hakumut wal asri terus ke bawah sampai kulhu, nggak pernah. Nabi terawihnya panjang. Satu rakaat 200 ayat. Kalau mau ikuti Nabi semuanya full. Salat terawihnya satu rakaat 200 ayat. Jadi kalau dibikin di sini jejer bangku semua di sini. Salatnya pakai bangku. Nah, salat sunnah kan boleh duduk pakai bangku. Jadi begitu memahami agama, tidak picik, tidak sempit. Selama ada dalil umum yang membolehkan, silahkan saja. Nah, orang ini ketika dibilang dosa kamu sudah diampuni gara-gara sholat yang kamu kerjakan, bertanya kepada Rasulullah, faqala rajulu hadza li khasah am lin nasi amma. Ya Rasulullah, ini dispensasi kayak gini, dihapusin dosa kayak gini, buat saya doang apa buat manusia seluruhnya? Apa jawaban baginda Rasul? Bal huwa lin nasi amma. Enggak, bukan buat ente doang. Ini buat seluruh umat manusia yang kalau dia berbuat maksiat kemudian dia melakukan kebaikan, kebaikannya itu menghapus dosa yang dia lakukan. Allahu Akbar. Maka pantas Nabi mengatakan, ummati ummatum marhumah, umatku adalah umat yang disayang oleh Allah. Disayang kita sama Allah. Dosanya banyak, bertumpuk, tapi Allah ampunin. Nggak dendam lagi Allah. Nggak dendam Allah tuh. Kita maksiat pagi, tobat rada siang, siang dikit maksiat lagi, Allah kagak marah. Mau sore kita tobat, habis maghrib maksiat lagi, Allah kagak dendam. Malam dikit kita sadar, istighfar, tobat kepada Allah, besok pagi kita maksiat lagi, Allah nggak gedeg. Beda sama kita manusia. Ada orang berbuat salah sama kita pagi-pagi, terus rada siangan minta maaf, dimaafin nggak? Dimaafin. Tapi siang habis zuhur dia ngeselin kita lagi, kemudian sore minta maaf, dimaafin nggak? Mungkin masih dimaafin. Malam-malaman mau tidur, dia bikin kesel kita lagi, terus pagi-pagi besok kita maafin, dia minta maaf, kagak bakalan. Kita itu manusia, tapi Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, sebanyak apapun dosa yang kita lakukan akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Qultu, pengarang kitab ini berkomentar, wa fihi dalilun ala anna as-saghaira minas sayyiati tukaffaru bis salawati wa ghairiha minal hasanat wa taubatu minha ani as-saghaira ma dzalika atammu wa ahwan. Dikomentari oleh pengarang kitab ini bahwa dosa-dosa yang kecil yang sudah pernah saya sampaikan, dimaksudkan dosa kecil adalah dosa yang enggak kena hukuman pidana, enggak ada hadnya, itu akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kita berbuat perbuatan baik, mau sholat, mau puasa, mau sedekah, otomatis. Tapi wa taubatu minha, bertaubat dengannya, kita berbuat salah kita taubat, itu madzalika atab, itu lebih sempurna, lebih bagus, lebih cakep. Walaupun dosa kita terampuni dengan perbuatan baik. Kita wudhu, dosa kita gugur. Sholat, dosa kita banyak yang gugur. Berangkat hadir majelis ilmu, dosa kita banyak yang digugurin. Sedekah, dosa kita banyak yang dihapus oleh Allah. Tapi kata pengarang kitab ini, walaupun begitu, tetap taubat itu lebih utama, lebih cakep lagi. Sehingga dengan taubat benar-benar dihapuskan bekas-bekasnya. Kayak orang lagi nulis nih, saya pernah diibaratkan seperti itu. Orang lagi nulis pakai pensil atau pakai pulpen,
Ketika lagi nulis ada kesalahan, kita hapus tuh. Kadang bekas-bekasnya, kerak-keraknya masih ada tuh, tulisan kita. Itu kalau sekedar cuma pakai amalan kebaikan. Tapi kalau dengan taubat, itu tulisan bekas coretan kita yang salah, bukan cuma dihapus, diambil, dibuang. Jadi nggak ada lagi. Itu bedanya. Jadi kalau cuma ini saya nulis nih di buku, ya dosa banyak, kemudian saya berbuat kebaikan, itu dihapus. Ibaratnya pakai penghapus, pakai tipek, hilang yang salahnya, tapi bekasnya masih ada, iya kan? Bekasnya masih ada, karena cuma sampai situ doang. Tapi kata pengarang kitab ini, seandainya dia tingkatkan lagi dengan taubat, itu atam, lebih sempurna. Bagaimana gambarannya? Itu tulisan yang jelek tadi dirobek, dibuang, jadi nggak ada yang bekas-bekas noda. Begitulah Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita semuanya masuk surga dengan bersih, dengan suci. Al-Fatihah.